Zahwa yang sebenarnya sudah bangun lama sebelum Wirya datang lalu tiba-tiba saja memeluknya, tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Wirya nampak aneh begini, mulai dari tadi malam malahan. Menghela napas berat seolah ada sesuatu yang membuat hatinya sesak dan dia berusaha melegakannya dengan melakukan hal tersebut berulang-ulang. Memberanikan diri, Zahwa membalikkan badan hingga kini dia berhadapan dengan Wirya yang matanya terpejam. Zahwa teringat kontrak mereka yang menyatakan untuk saling memberikan perhatian, maka Zahwa mencoba melakukan itu sekarang. Tapi, sebenarnya, hatinya juga tiba-tiba saja bersimpati. Jadi, Zahwa yang mengetuk 2 kali dahi Wirya yang nampak mengkerut meski matanya terpejam adalah tindakan berdasarkan naluriahnya sendiri. "Kenapa?" bisik Zahwa bertanya. Kelopak mata Wirya perlahan terbuka dan tangan Zahwa yang gatal untuk menyingkirkan anak rambut pria itu yang menutupi matanya menjadi menyekanya perlahan. "Saya tidak bermaksud menyalahkan kamu kemarin, kamu sudah memahaminya atau tidak? Jika tidak, saya akan jelaskan biar kamu tidak salah paham." Zahwa terdiam sesaat. Dia pikir pembahasan ini sudah habis tadi malam namun rupanya dengan mengejutkannya Wirya kembali mengungkapkannya. "Gak apa-apa, sudah, aku paham kok." "Pahamnya bagaimana?" "Ya kan wajar Mas Wirya membela Mama." "Aku kan bukan siapa-siapa," jawab Zahwa. "Kamu masih tidak paham kalau begitu yang kamu pikirkan." Wirya menyentil pelan dahi Zahwa. Seolah sudah menjadi kebiasaannya jika perempuan itu sudah bersikap tidak terduga. "Ya terus apa dong? Aku gak bakalan ngerti kalau enggak dijelasin. Aku bukan orang dewasa banyak pengalaman seperti Mas Wirya. 23 tahun sudah dewasa itu namanya." "Enggak ah, aku masih berasa anak SMA kok. Jadi dewasa pusing, mengerjakan skripsi bikin aku mual. Baru aja skripsi belum yang lain." "Ya makanya aku gak mau dewasa," jawab Zahwa tidak mau kalah. "Cek, kan jadi melenceng pembahasannya. Apa coba maksud Mas Wirya tadi?" Wirya tersenyum samar, dia suka menyangga ucapan Zahwa, sengaja hanya untuk mendengar gerutuannya itu. Matanya akan menyorot kesah, belum lagi mulutnya yang komat kamit berbicara. "Lucu. Saya sensitif kalau yang berhubungan dengan ibu." Wirya membuka suara. Memilih menjelaskan karena tidak suka melihat Zahwa yang menganggap dirinya bukan apa-apa dan memang pantas untuk tidak dibela. "Saya anak tunggal, dulu papa selalu sibuk bekerja dan hanya dengan mama saya lebih banyak menghabiskan waktu dari kecil hingga besar. Mama selalu menuruti kemauan saya, apa saja yang saya mau selalu dibelikan bahkan dulu waktu pernah kecelakaan dan koma selama seminggu. Kata papa, mama hanya menangis selama seminggu itu." Wirya mendeguskan tawa sedang Zahwa jadi terdiam mendengar Wirya yang bercerita. Sama sekali tidak menyangka pria itu bercerita tentang keluarganya begini padanya namun Zahwa memilih mendengarkan sebaik mungkin. Terpaku pada Wirya seketika. "Bagi saya, Mama itu nomor 1. Karena dulu dia selalu menuruti semua kemauan saya sekarang seperti memiliki semacam utang budi untuk menuruti semua kemauannya." Wirya tersenyum muram mengingat bagaimana kehidupannya sekarang karena tidak bisa menolak permintaan Giana. "Jadi, ya seperti yang saya ucapkan tadi, saya sensitif kalau itu menyangkut orang tua. Bukan karena saya tidak ingin membela kamu, tapi hati saya yang refleks bertindak begitu namun setelah saya telaah, saya tidak seharusnya bersikap begitu padahal saya tahu bagaimana tersiksanya kamu di rumah itu. Jadi, asumsi kamu salah, oke." Zahwa masih diam, mencoba untuk mencerna semua perkataan Wirya. Perlahan, dia mengangguk, tak bisa menahan perasaan meringan yang tiba-tiba saja merasuki hati. Jadi, Wirya betulan peduli. Jadi ternyata, Wirya yang kaku dan kadang menyeramkan ini menyayangi sang ibu sebesar itu. "Mas Wirya, apa? Kenapa coba ngomong sama aku kaku banget?" Zahwa agak mengeluh. Mendengar Wirya yang tadi berbicara panjang lebar membuatnya tersadar Wirya berbicara begitu formal padanya.
Kaku gimana? Ya saya-sayaan itu. Saya tidak merasa kaku kok, jawab Wirya jujur dan apa adanya. Kenapa? Kamu mau saya berbicara bagaimana ke kamu? Ya biasa aja. Aku kamu, gue elo seperti temen-temenku di kampus, terserah. Ya sudah, aku kamu saja. Gue elo seperti teman, jawab Wirya memilih tak ambil pusing menuruti saja. Emangnya kenapa? Kita enggak bisa jadi teman ya? Tanya Zahwa heran. Umur kita beda jauh. Mana ada? Cuma beda 6 tahun ya. Jauh, itu. Zahwa mencibir namun tidak memiliki sanggahan apa-apa karena jika dia pikir-pikir lagi perbedaan umur mereka ternyata memang lumayan jauh. Terus kalau bedanya 6 tahun begitu, bisanya kita jadi apa coba? Kamu maunya aku jadi apanya kamu? Sedetik. Hanya perlu sedetik untuk Zahwa merasakan wajahnya langsung terbakar juga mengalirkan sengatan panas di seluruh tubuhnya ketika Wirya langsung mengubah cara bicaranya. Ralat. Enggak usah aku kamu deh. Yang kayak kemarin-kemarin aja. Udah, lupain permintaan aku tadi. Seru Zahwa gelabakan sendiri. Dia sengaja beringsut ke bawah hingga ke dada Wirya agar pria itu tidak melihat wajahnya yang sudah seperti kepiting rebus. Sama sekali tidak tahu reaksi seberlebihan ini yang akan tubuhnya. Rasakan. Gimana sih maunya? Wirya memprotes namun kedua ujung bibirnya tertarik. Aku salah apa? Mas Wirya, Zahwa berteriak sambil memukul pelan dada Wirya. Mencari perkara sendiri kamu ini Zahwa. Gerutunya di dalam hati. Sudah diubah, enggak bisa diubah lagi. Sengaja sekali Wirya semakin menggoda Zahwa. Bisa. Pokoknya harus bisa. Wirya tidak bisa menahan kekehan tawa. Semutnya aku aja ya, entar, jawabnya dengan gemas mengacak puncak kepala Zahwa. Aku mau mandi dulu, sudah siang. Dengan tanpa dosanya, Wirya beranjak dari kasur lalu keluar dari kamar begitu saja. Sial. Seharusnya Zahwa sadar tak seharusnya dia bermain-main dengan Wirya. Merepotkan hati saja. Hari ini aku ada acara, gak bisa. Lagian kenapa dadakan banget coba. Beruntung, keadaan Wirya agak membaik tadi pagi, jadi dia lebih bisa menampung dan mengatur berbagai macam emosi jika sedang berhadapan dengan Renata begini. Ya gak tahu, mama yang mau, jawab Wirya, melirik jam di tangan. Jam istirahat makan siang dia terpaksa untuk tidak menemui Zahwa terlebih dahulu, melainkan meluncur menuju cabang pusat butik milik Renata. Memang bisa saja untuknya memberitahu Renata akan ajakan Giana melalui telepon ataupun chat saja namun Wirya yakin sekali Renata akan memberikan jawaban berupa penolakan. Tentu saja, Wirya juga ogah repot-repot mendatangi Renata namun nampaknya Giana benar-benar sudah ngotot untuk mengajak mereka bertemu. Jadilah, satu-satunya jalan adalah memaksa Renata secara langsung. Aku selalu bersedia kalau mama kamu yang ajak, kenapa mamaku sendiri kamu selalu jawab gak bisa dan gak bisa? Tanya Wirya geram. Dia benar-benar sedang lelah untuk memulai adu urat sekarang. Wirya hanya ingin cepat-cepat melaksanakan permintaan sang ibu agar beliau berhenti merecokinya dengan keinginannya. Yang benar-benar membuat Wirya kerepotan. Ya kan emang gak bisa, gimana sih? Coba sekali aja dibatalin memangnya gak bisa. Atau emang kamu cuma enggan saja bertemu mama, iya kan? Aku juga ogah kali, bukan kamu aja. Tapi bedanya aku bisa menekan ego, bukan kayak kamu yang selalu semaunya sendiri, terus aja. Katain aja aku terus. Wirya memijat keningnya yang sudah mulai berdenyut. Mama bakalan curiga, paham gak sih? Jawaban kamu sibuk, sibuk, dan sibuk terus. Sadar gak? Sekali-kali menurut bisa gak? Cuma dinner doang, paling sejam. Ketemu klienmu itu aja selalu bisa, ini mertua kamu sendiri selalu jawab gak bisa.
Coba otakmu yang jenius itu. Pikirkan, wajar gak aku gak marah dengan sikapmu itu? Renata terdiam namun wajahnya mengeras luar biasa. Beradu pandang dengan Wirya yang nampak sangat frustasi. Bukan perasaan mama kamu aja yang dijaga di sini, Renata. Mamaku juga. Iya sih, ya udah. Stop marahin aku terus. Muak tahu nggak? Aku bahkan lebih muak dengan hubungan kita ini, ucap Wirya datar, lalu pergi begitu saja sambil menutup pintu dengan lebih keras. Renata mengumpat, dia mengusap wajah kasar lalu bersandar di kursi. Keluar aja, sudah enggak ada, ucapnya tiba-tiba. Tak seberapa lama, seorang lelaki keluar dari toilet. Dia mendekat pada Renata lalu mengusap bahunya. Kurang ajar juga si Wirya itu ternyata, ucapnya, ketika tadi diam-diam mendengarkan keributan di dalam toilet. Beruntung sempat bersembunyi ketika tahu-tahu saja Wirya datang ke tempat kerja Renata. Ya kan sudah aku bilang dia tuh cumanya bisa memarahi dan menyalahkan aku. Gerutu Renata sebal. Gimana ini Yan? Kita enggak bakalan bisa dinner malam ini. Emang gak bisa ditolak banget ya? Gak usah datang aja, bilang mendadak ada urusan. Adrian, memberi masukan. Dari kemarin gak bisa merayakan anniversary karena kamu sibuk, masa sudah dipesan tempat begini? Kamu enggak bisa lagi. Tetep gak bisa, Babe. Renata menghela napas kasar. Mamanya Mas Wirya itu cerewet, gak bakalan berhenti gangguin aku kalau permintaannya enggak terpenuhi. Pusing banget tahu gak? Kesel banget, paling juga kalau ketemu yang ditanyain lagi dan lagi pasti kapan mau punya momongan. Ganggu banget, sumpah. Kalau kamu sudah sefrustasi ini, kenapa gak cerai aja sih? Gak bisa, jawab Renata cepat. Mamaku dan keluarga Mas Wirya sudah klop banget, gara-gara aku yang menikah dengan Mas Wirya, kerjasama mereka sekarang sukses besar. Gak mungkin banget kami tiba-tiba aja bilang cerai. Lagian aku juga gak mau reputasi aku buruk. Aku masih merintis usaha. Adrian seketika terdiam, menatap Renata yang nampak uring-uringan. Berbagai macam pemikiran hinggap di kepalanya. Sabar sedikit ya. Kamu tenang aja, aku memilih kamu kok. Renata mengelus lengan Adrian dan begitu saja pria itu sudah merasa menang. Akhirnya berhasil merebut milik Wirya setelah sekian lama, rasanya ternyata seluar biasa ini ya. Ya sudah, kamu dinner saja dengan mereka. Kita bisa merayakan hari jadi di lain hari. Renata tersenyum, menyandarkan kepala di lengan Adrian. Tang Yu. Ak. Untuk menghindari kecurigaan, Wirya dan Renata berangkat bersama menuju restoran yang bahkan sudah Giana pesan sebelum Wirya memberitahu persetujuan Renata. Seperti biasa, Renata selalu tampil cantik dan elegan. Wirya memang sempat terkagum, manusiawi, namun hanya bertahan beberapa detik karena Wirya merasa tidak ada yang spesial setelahnya. Sama sekali tidak ada yang membuka suara sampai mereka tiba di restoran. Seorang pelayan yang memakai jas, mengantarkan mereka menuju ruangan setelah tadi Wirya menyebut nama Giana. Pelayan itu membuka pintu dan Renata dengan sigap mengalungkan tangan di lengan Wirya, tersenyum penuh rasa bahagia pada Giana yang langsung berdiri, merasa begitu senang menyambutnya. Kedua wanita itu saling bercipika-cipiki sedang Wirya langsung menyalimi tangan sang ayah lalu memilih duduk. Muak melihat Renata yang selalu pandai berlakon di hadapan orang tuanya. Apa kabar Pak? Sapa Renata, membalas pelukan singkat Wijaya, sang ayah mertua. Baik, Ta. Kamu sendiri bagaimana? Papa lihat sibuk sekali ya. Renata meringis kecil. Iya, Pak kebetulan lagi sibuk-sibuknya. Maaf ya aku baru sempat punya waktu untuk ketemu. Sudah. Duduk dulu, Diana memberi interupsi. Ya ampun menantu mama ini, makin hari makin cantik saja sih. Renata tersenyum malu. Mama bisa aja.
Mama kan panutan aku untuk selalu merawat diri. Pujian Renata membuat Giana tak urung merasa senang. Setelah memesan makanan, ini adalah sesi yang tak hanya Wirya tidak sukai melainkan juga Renata yang merasa pegal tersenyum setiap saat. Di permukaannya saja nampak seperti obrolan ringan namun baik Wirya. Juga Renata tahu, ini adalah sebuah interogasi. Akhirnya Mama bisa ketemu kamu. Maaf ya harus mengganggu jadwal kamu begini. Habisnya, Mama sudah kangen sih. Sudah lupa bahkan kapan terakhir kita bertemu. Iya kan? Iya, Ma, sudah lama banget. Sekali lagi maaf ya Ma, malahan Mama sama Papa yang sesuaiin jadwal aku. Begini, padahal kalian kan juga sibuk. Gak apa-apa kok, Ta. Sama sekali enggak ada masalah. Yang penting kan sekarang kita ketemu. Obrolan terus berlanjut, mulai dari masalah pekerjaan sampai kepada brand baju dan tas yang sama-sama Giana dan Renata minati. Wirya sama sekali tak mendengarkan, dia hanya sibuk menatap keluar jendela lantai 20 ini. Pemandangan langit juga bangunan tinggi perkotaan jauh lebih menarik baginya. Sengaja membiarkan Renata yang tersiksa sendirian menjawabi seluruh pertanyaan Giana. Biar tahu rasa wanita itu, biar dia tidak melulu bersikap seenaknya. Dengan adanya orang tuanya sendiri, Wirya merasa puas melihat Renata yang tidak bisa membangkang, hanya jadi penurut sebab perannya adalah menantu pujaan, jika di hadapan Giana dan Wijaya. Kalian ini sibuk bekerja terus, sesekali ambil cuti untuk liburan dong. Siapa tahu saja ada kabar baik untuk Mama dan Papa. Sejak tadi Renata sudah menunggu dan mewanti-wanti kapan kiranya pertanyaan sejenis itu akan datang. Akhirnya sekarang keluar jua. Karena sejak dari rumah sudah mempersiapkan diri, meski hatinya masih saja terasa kesal, Renata tersenyum malu-malu. Sepertinya dalam waktu dekat sih. Enggak bisa Ma. Iya kan Mas? Renata menatap Wirya, tatapan matanya mengisyaratkan untuk Wirya agar menyahuti itu. Kesal sekali Renata sejak tadi hanya dia saja yang memutar otak untuk merespon ucapan Giana. Wirya balas melirik malas lalu langsung menatap Giana yang dari sorot matanya sudah jelas pengharapan yang tidak mungkin Wirya kabulkan itu. Wirya merasa bersalah, sangat. Namun dia benar-benar tidak lagi ingin mengusahakan, hatinya sudah terlanjur hampa. Iya, Ma. Gak bisa, jawab Wirya seadanya. Giana menghela napas, merasa kecewa akan jawaban itu. Tapi kalian masih terus berusaha kan? Mama dan Papa pingin sekali untuk menggendong cucu. Kami tidak lagi muda, apalagi Wirya kan anak satu-satunya. Wirya jadi menatap Giana dan Wijaya bergantian, dengan begitu mendalam juga perasaan kacau. Hatinya merasa tergugah, memikirkan bagaimana kecewanya mereka jika tahu harapan mereka mustahil bisa terkabulkan. Mama tenang saja, tentu saja aku dan Mas Wirya selalu berusaha, tapi kan Tuhan yang menentukan Ma. Akhirnya Renata yang memilih menjawab sebab Wirya sama sekali tidak ada tanda-tanda membuka mulut. Bikin jengkel saja. Renata sibuk memutar otak untuk memberi jawaban yang sekiranya membuat mertuanya puas. Namun pria itu enak-enakan melamun tak mau peduli. Mama juga tahu itu kok. Setidaknya Mama tahu kalian berusaha jadi Mama sudah merasa senang. Makanan mereka datang kemudian. Renata dan Wirya sama-sama menghela napas lega. Setidaknya pembicaraan menyiksa yang penuh kepura-puraan ini bisa tertunda sejenak. Selepas makan, mereka kembali mengobrol sejenak dengan Renata yang menahan diri untuk tak terus-terusan melihat jam di handphonenya. Giana hanya terus-terusan bertanya sesuatu yang berulang dan Renata harus berpikir keras untuk tak mengucapkan jawaban yang sama. Tidak betah sekali rasanya harus menahan diri begini. Beruntungnya, saat-saat menyiksa itu sudah selesai ketika Wijaya yang mengajak pulang karena takut sang istri kelelahan sebab dia tidak mengizinkan Giana tidur terlalu larut. Kesehatan sang istri yang rawan untuk drops selalu ia perhatikan dan utamakan.
Awalnya Giana memprotes namun atas desakan Wijaya akhirnya mereka bisa juga pergi dari restoran mewah ini. Ada apa, nak? Wijaya bertanya ketika dia berjalan bersisian dengan Wirya sedang Renata dan Giana berjalan berdua terlebih dahulu di... Apanya yang ada apa, Pak? Tanya Wirya, melirik pria yang tak terlalu banyak bicara itu, benar-benar sangat mirip dengannya. Wijaya menepuk bahu sang anak, begitu saja Wirya paham maksudnya. Wijaya bisa membaca situasi. Jika tidak bisa bercerita dengan mama, papa ada nak, ucapnya penuh arti, tersenyum tipis namun penuh perhatian yang seketika saja membuat Wirya terenyuh namun juga merasa sesak. Wirya balas tersenyum tipis, dia hanya mengangguk dan Wijaya kembali menepuk bahunya. Langsung istirahat ya, Ma, ucap Wirya pada Giana. Menahan untuk tidak berekspresi sedih ketika menatap sang ibu. Giana tersenyum lebar. Tenang saja. Kalian pulangnya hati-hati. Mama dan papa juga. Semoga kita bisa ketemu dalam waktu dekat lagi ya, Ma. Lia, Ta. Semangat untuk usaha kamu. Mama senang sekali melihat usaha kamu yang mulai meluas. Pasti, Ma, jawab Renata tersenyum, melambaikan tangan pada mobil milik Wijaya yang mulai menjauh. Kompak, ekspresi Renata dan Wirya langsung berubah ketika mobil itu hilang di belokan. Cepetan, aku capek. Hilang sudah suara penuh kelembutan Renata, digantikan suara juga ekspresi jutek. Wirya melengos, tanpa kata dia masuk ke dalam mobil diikuti Renata yang misuh-misuh. Ayo, cepetan jalan. Kenapa diam aja? Aku capek tahu gak? Mama kamu itu bicara banyak sekali. Kamu juga gak mau ngomong. Sengaja banget ya. Gerutu Renata sebal. Seharusnya kamu jadi aktris saja, lihai sekali berakting. Sarkas Wirya, tersenyum miring merendahkan. Renata berdecak. Gak usah banyak omong deh, untung aku bisa berpura-pura begitu. Kalau tidak, gak yakin aku mama bakalan senang kayak tadi. Renata. Wirya menegur dengan suara tinggi. Apa-apaan maksud kamu itu? Yaelah, gak usah sok mengatai aku padahal Mas Wirya juga perlu aku untuk pandai berlakon begitu kan? Kalau enggak, mama pasti bakalan drop ngeliat aku yang sebenarnya. Wirya mencengkeram setir mobil. Sampai kapan coba aku harus terjebak dengan orang seperti kamu ini, Renata? Kamu pikir aku juga mau terjebak dalam hubungan ini dengan kamu? Orang yang gak pernah menghargai pekerjaanku, orang yang cuma bisa memojokkan aku saja. Pikir mas, aku juga enggak mau kali. Wirya tertawa, tawa penuh cemooh yang sungguh Renata benci. Menghargai bagaimana kalau yang paling kamu utamakan saja hanya pekerjaan dan pekerjaan. Tidak. Memojokkan bagaimana kalau kamu saja bahkan selalu merasa benar. Wanita macam apa kamu itu yang tidak pernah bisa menghormati aku sebagai suami? Sudahlah, capek aku mendengar kamu berbicara begitu terus. Lagi dan lagi, Renata akan memutus obrolan, sama sekali enggan untuk diberitahu kesalahannya. Toh, kita juga tidak bisa bercerai. Mama kamu kan gak bisa kena berita buruk dikit, pasti langsung drop kesehatannya, sambungnya mencemooh. Renata, panggil Wirya dengan suara rendah, dingin dan penuh ancaman. Sekali lagi aku mendengar kamu meremehkan mama begitu, kamu gak bakalan bisa membayangkan apa yang akan aku lakukan ke kamu. Renata sedikit menciut nyalinya melihat Wirya yang matanya berpendar begitu serius tanpa main-main ketika menatapnya. Tatapan penuh peringatan yang sangat mengintimidasi. Cek, aku kan cuma berbicara fakta. Renata membela diri sendiri. Sudahlah, percuma kita bertengkar. Seperti yang aku ucapkan tadi, kita juga enggak mungkin bisa bercerai. Tidak bisa. Siapa bilang? Wirya berucap tegas. Aku bisa, Renata. Bisa sekali. Mau urus itu ke persidangan sekarang juga. Ucapnya menantang.
Renata yang mendengarnya seketika saja terkejut. Ah, apa sih mas? Kamu tidak khawatir kesehatan mama emangnya? Lebih baik aku berkata jujur, daripada aku bisa gila menghadapi orang seperti kamu, jawab Wirya begitu menusuk. Besok, aku akan urus semuanya. Seperti biasa, kamu diam saja enggak usah peduli. Seketika saja, Renata gelabakan dan panik. Gak bisa. Kita gak bisa bercerai mas. Aku enggak mau karirku tercoreng gara-gara kamu. Wirya menatap merendahkan Renata, senyum dingin penuh kemenangannya muncul. Kamu bahkan selalu melawan aku, padahal kamu sendiri sangat perlu aku. Label istri seorang Wirya, itu jadi pengaruh besar kan untuk kesuksesan kamu itu. Masih bisa tidak sadar betapa egoisnya kamu itu, heh. Selalu mementingkan diri sendiri, itu kamu tak. Siapa yang bisa tahan dengan wanita kayak kamu ini? Sinis Wirya, telak membuat Renata membisu dengan tangannya yang mengepal kuat. Jangan coba main-main dengan aku, kamu yang sangat perlu pernikahan ini tetap ada, bukan aku. Sekali lagi aku melihat kamu merendahkan mama, abis kamu. Takut cerai. Yang benar saja. Aku akan bilang ke mama besok, lihat saja, ucap Wirya penuh tekad, membuat Renata tak mampu lagi menahan rasa paniknya.